Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-12 dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode-episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah sampai di rumahnya Kim San kembali masuk ke kamarnya dan dia pun bersiap untuk tidur. Saat sedang berbaring, Kim San nampaknya masih kepikiran perihal kejadian pada hari ini. Dia berpikir kalau apakah hanya seperti ini yang dia dapatkan setelah mendapatkan kekuatan super. Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Kim San bayangkan sebelumnya. Seorang bocah culun sepertinya malah ucuk-ucuk menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kim San merasa kalau kegiatan yang dilakukan itu seperti sedang main rumah-rumahan. Kim San sebenarnya jauh di dalam hatinya juga ingin menjadi seorang yang mirip dengan pahlawan Respol. Kim San mengingat semua hal yang dilakukan oleh pahlawan Respol pada saat dia dibully balik oleh para preman jalanan waktu itu. Pahlawan Respol dengan mudah menampar salah satu dari mereka dan kemudian memasang wajah senyum yang sangat keren. Kim San memang ingin menjadi seperti dia, tetapi bedanya Kim San ingin berada di dunia yang berbeda dari pahlawan tersebut. Dia ingin menjadi penjahat terbaik dan diakui oleh banyak orang. Beberapa waktu pun kini telah berlalu. Kim San rupanya dalam beberapa hari ini tidak pergi ke sekolah. Dia selalu tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan semua hal itu. Kim San merasa bahwa dia sangat bosan dengan kehidupannya beberapa hari terakhir ini. Kim San pada hari ini seperti biasa hanya berjalan sendirian buat pergi ke sekolah. Kim San sebenarnya merasa malas untuk pergi ke sekolah. Dia bertanya di dalam hati perihal apakah dia harus dan wajib buat pergi ke sekolah. Namun meskipun Kim San malas, Kim San cukup bingung perihal apa yang harus dia katakan nanti kepada gurunya. Nah, di saat dia sedang menguap, di depannya kemudian muncul Taejin yang bertanya kepada Kim San kalau apakah dia ingin pergi ke sekolah. Kim San bukanlah seorang murid teladan yang harus selalu pergi sekolah. Taejin tertawa lepas setelah dia berkata seperti itu. Taejin kemudian lanjut bertanya kepada Kim San mengenai kemana dia pergi beberapa hari terakhir ini. Kim San bahkan sampai tidak mengangkat teleponnya saat Taejin mencoba buat menghubunginya. Taejin bilang kalau dia selama ini cukup khawatir kepada Kim San. Taejin juga menanyakan kabarnya Kim San, kalau apakah dia hari ini sehat-sehat saja. Kim San mencoba untuk diam dan hanya bilang kalau dia cuma mempunyai urusan sedikit. Kim San tahu kalau Taejin kali ini berpura-pura akrab dengan dia agar di sekolah tidak ada yang berani mengganggunya. Taejin juga memberikan kabar gembira kepada Kim San kalau Jongsu sudah keluar dari sekolah ini. Jadi sekolah Yongsan saat ini telah resmi menjadi daerah yang telah Kim San kuasai. Taejin terus saja tertawa setelah mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Kim San dalam hati kembali berkata kalau dia tahu dengan alasan Taejin mencoba mendekatinya. Taejin hanya menginginkan kekuatannya dan bukan bertujuan untuk menjadi sahabat bagi Kim San. Taejin lanjut bertanya kepada Kim San perihal apa yang harus mereka berdua lakukan untuk sekarang ini. Katanya Jang Yunggo yang waktu itu juga merupakan berandalan juga sedang mengalami masalah. Dan berhubung Jongsu sudah tidak ada di sekolah ini, maka yang tinggal di sekolah ini pun hanya beberapa anak buahnya saja. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San berminat untuk membereskan mereka sekaligus atau tidak. Kim San dengan tegas menolak untuk melakukan tindakan itu. Baginya, melakukan tindakan tersebut terlalu berlebihan. Mendengar jawaban yang diberikan oleh Kim San membuat Taejin berpikir ulang. Setelah itu, dia pun mengerti dengan perkataan dari Kim San. Dan karena Kim San telah menolak untuk melakukan pembantaian, maka Taejin pun menerima keputusan dari Kim San dan memintanya untuk melakukan segala hal yang Kim San sukai. Namun di saat mereka berdua sedang berjalan menuju gerbang sekolah,
Taejin tanpa disengaja langsung ditabrak oleh pundak dari seorang pria berbaju hitam. Dan setelah dia menabrak Taejin, pria berbaju hitam tersebut hanya minta maaf dan kemudian lanjut jalan. Mendengar kalau pria itu hanya minta maaf saja, membuat Taejin tentu naik pitam. Dia merasa kesal karena ditabrak dengan sengaja. Dia berteriak kepada pria berbaju hitam tersebut untuk segera berhenti. Taejin dengan tatapan yang kesal menyuruh pria berbaju hitam itu untuk datang menghadap di hadapannya. Mendengar dirinya diperintah seperti itu oleh Taejin, otomatis membuat pria berbaju hitam tersebut melirik ke arah Taejin. Dia bertanya kepada Taejin dengan tatapan yang ikutan kesal, perihal apa yang anak ini perintahkan kepadanya. Dia menyuruh Taejin untuk mengulangi perkataannya kembali untuk bisa mendengar jelas apa yang Taejin perintahkan barusan. Setelah Taejin melihat wajah dari pria tersebut, Taejin seketika memasang wajah yang pucat dan dia pun seketika berkeringat dengan dingin. Rupanya pria berbaju hitam itu bernama Kim Yongjun. Mendengar Taejin menyebutkan namanya, sontak membuat Yongjun terkejut. Dia tidak menyangka kalau anak ini sudah tahu perihal dirinya. Namun setelah dia berpikir sejenak, Yongjun pun akhirnya mulai mengingat tentang sesuatu. Anak berambut pirang ini bukankah anak dari SMA Yongsan yang dikenal dengan nama Jung Taejin? Dia hendak memastikan kalau ingatannya ini masih benar atau tidak. Taejin menjawab dengan nada yang takut kalau tebakan Yongjun sudah benar. Taejin mengakui kalau dia tidak tahu kalau orang yang sedang menabraknya rupanya sang senior. Taejin memohon maaf kepada Yongjun agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar. Melihat ekspresi Taejin yang ketakutan, membuat Kim San di belakang bertanya-tanya perihal siapa orang berbaju hitam tersebut. Yongjun kemudian bertanya kepada Taejin perihal apa yang Taejin lakukan akhir-akhir ini. Yongjun mengakui kalau beberapa hari belakangan ini dia belum pernah mendengar kabar apapun tentang Taejin. Taejin mencoba untuk menjawabnya dengan nada yang formal, dengan mengatakan kalau dia hanya melakukan hal seperti biasanya. Taejin bilang kalau tidak ada hal yang dia lakukan saat beberapa hari terakhir ini. Nah, karena Taejin tidak mau memberitahukan kebenarannya, Yongjun pun meminta Taejin untuk lain kali lebih berhati-hati. Yongjun berniat akan mengunjungi Taejin di sekolahnya saat Yongjun mempunyai waktu luang. Taejin mengerti dengan ucapan dari Kak Senior dan berjanji bahwa dia akan lebih berhati-hati untuk ke depannya. Namun karena melihat ada satu bocah lagi di sampingnya Taejin, Yongjun pun kembali bertanya kepada Taejin perihal siapa bocah yang berdiri di sampingnya itu. Apakah itu anak rekrutan baru lagi yang niatnya buat dijadikan anak buah bagi Taejin? Taejin dengan ragu menjawab kalau bocah ini bukanlah anak buahnya. Dia hanya seorang teman, tidak lebih dan juga tidak kurang. Kim San hanya mengucapkan hai kepada Yongjun sebagai sapaan yang formal. Setelah melihat Kim San dengan seksama, Yongjun pun berpikir sejenak sembari menatap ke arah Kim San. Kim San yang ditetap seperti itu oleh Yongjun tentu jadi tegang dibuatnya. Kim San tidak tahu perihal apa yang dipikirkan oleh Yongjun terhadap dirinya. Lalu setelah Yongjun mengenali Kim San, Yongjun pun kemudian lanjut jalan dan meninggalkan Taejin dan Kim San di belakangnya. Yongjun berpesan kepada mereka berdua untuk menjadi anak yang baik. Yongjun berpamitan kepada mereka berdua sembari mengayunkan tangan kirinya. Nah, setelah Yongjun telah pergi, Taejin di belakang akhirnya bisa menghela nafas lega. Karena akhirnya senior Yongjun telah pergi. Dan karena Kim San tidak sempat bertanya kepada Taejin sebelumnya, Kim San pun bertanya kepada Taejin perihal apaan sikap barusan itu. Mengapa sikapnya Taejin yang awalnya sombong jadi berubah takut dan cemas seperti itu. Kim San juga menanyakan perihal siapa orang berbaju hitam tersebut, sehingga dia bisa membuat Taejin ketakutan setengah mati seperti tadi. Taejin tidak menyangka kalau Kim San rupanya belum mengenali senior tadi. Ya, itu merupakan hal yang wajar, karena Kim San belum pernah menjadi sasaran oleh para pembuli terkuat di sekolah mereka dulu. Oke, jadi pria yang bernama Kim Yongjun barusan itu juga dikenal sebagai Death Bear, atau beruang kematian. Mendengar penyebutan Death Bear, membuat Kim San kebingungan. Dia balik bertanya perihal apa maksudnya itu. Apakah itu seperti survival king atau hal lain yang semacamnya? Taejin balik bertanya kepada Kim San kalau apakah dia benar-benar serius tidak tahu. Jadi Kim San selama di sekolahan ini belum pernah mendengar tentang penyebutan barusan. Ya, selain dia dijuluki sebagai Death Bear, Yongjun juga telah masuki sebuah organisasi yang disebut sebagai si Yongmen. Dan dia itu sebenarnya merupakan seorang hero atau pahlawan. Oke, apa itu organisasi Yongmen? Jadi Yongmen itu merupakan sekelompok pahlawan yang bersihkan para remaja. Mereka menangani kejahatan yang terjadi di seputaran para remaja.
Mereka tentu saja memiliki perbedaan besar dalam hal kekuatan saat dibandingkan dengan hero atau pahlawan yang sudah dewasa. Dan pada dasarnya, mereka tetaplah termasuk ke dalam golongan orang yang disebut sebagai manusia super, sehingga mereka tidak bisa dikategorikan sebagai orang biasa atau orang normal. Mendengar penjelasan Taejeon yang menyangkut soal hero, membuat Kim San cukup terkejut. Dia tidak menyangka kalau pria berbaju hitam tadi termasuk dalam kategori hero. Jujur, Kim San baru kali ini mendengar kalau ada kelompok hero remaja yang disebut sebagai Youngman. Kim San sama sekali tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Nah, karena pembahasan mereka terkait mengarah ke arah manusia super, bukankah Kim San juga termasuk ke dalam kategori manusia super? Taejeon meminta izin kepada Kim San kalau apakah dia boleh menanyakan sesuatu kepadanya. Kim San mengizinkan Taejeon buat bertanya. Taejeon dengan tatapan yang serius sembari tersenyum bertanya kepada Kim San perihal apakah Kim San bisa mengalahkan seorang hero. Kim San langsung ikut memasang ekspresi serius saat Taejeon bertanya seperti itu kepadanya. Kim San juga sebenarnya sudah lama penasaran kalau apakah dia bisa mengalahkan mereka. Jawabannya adalah tergantung dari seberapa kuat hero tersebut. Kalau yang Kim San hadapi itu merupakan pahlawan Respol, maka dijamin kekuatan yang dia miliki hanya biasa-biasa saja. Apakah Kim San mampu untuk mengalahkan salah satu dari mereka? Oke, sekarang kita berpindah ke kantor pusat dari pahlawan Grigori. Di sana terdengar suaranya Death Bear yang meminta izin kepada Respol untuk masuk ke dalam ruangan. Yongjun yang baru menginjakkan kakinya di ruangan, kini malah memasang ekspresi yang kebingungan. Melihat kedatangan dari Bear, Respol pun tentu saja langsung menyambutnya. Respol bilang kalau sudah lama sekali sejak terakhir kali Bear berkunjung kembali kemari. Dia bertanya kepada Bear perihal apa tujuannya buat datang kemari. Bear membalas kalau tujuannya datang kemari adalah untuk bertemu dengan Blue Ration. Tetapi jika Respol sedang sibuk, maka Bear berencana untuk datang kembali di lain waktu. Respol membalas kalau itu tidaklah menjadi masalah. Bear diizinkan masuk ke dalam buat bertemu dengan Blue. Respol menjelaskan kalau dia saat ini sedang mencoba untuk mendidik Wildcat. Jadi jika Bear mencari Blue, maka silakan saja masuk ke dalam. Di lain sisi, Wildcat nampak terpojok oleh Respol dan bertanya kepada Respol perihal kenapa dia tidak ingin melepaskannya. Wildcat berniat untuk membunuh Respol apabila Respol terus memojokkannya. Bear hanya terdiam sebentar dan memahami kalau sepertinya mereka berdua memang sedang sibuk. Wildcat yang sudah kesal dengan tingkah dari Respol, kemudian mulai mengeluarkan seluruh emosinya dan menyebut Respol sebagai hero keparat yang gila. Wildcat dengan mudah melepas cengkraman dari Respol dan melempar tangan kanannya ke atas. Respol cukup tertantang saat Wildcat mencoba untuk mulai meladeninya. Wildcat tanpa membiarkan Respol bertindak jauh, langsung mencengkram tangan kirinya dengan erat. Dan kemudian membanting Respol dengan keras. Mereka seakan melakukan smackdown untuk mengakui kekuatan satu sama lainnya. Dan kondisinya kini telah berbalik. Nah, melihat Bear masih berdiri menonton mereka berdua, Wildcat pun kemudian memberitahu Bear kalau Blue Ration berada di ruangannya. Jadi jikalau Bear hendak mencarinya, sebaiknya dia cepat-cepat buat pergi ke sana. Respol mencoba untuk melepaskan kuncian dari Wildcat, tetapi dia tidak bisa. Bear di belakang kemudian mengucapkan terima kasih, dan kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka berdua buat bersenang-senang. Oke, setelah Yongjun memasuki ruangan dari Blue Ration kemudian bertanya kepada Bear kalau apakah dia sudah membawa hasil penelitiannya. Bear kemudian memberikan laporannya kepada Blue Ration. Blue Ration yang melihat laporan dari Bear kemudian menyimpulkan kalau rupanya tidak banyak hal yang berubah. Yang terbaik di sekolah masihlah tetap orang yang sama. Di setiap klub dan juga lingkungan sekitar juga masih sama. Jadi hero Blue Ration ini merupakan seorang pahlawan yang bertanggung jawab atas para remaja yang bermasalah di sekolah. Bear menambahkan kalau perkelahian antar SMA lah yang paling sering terjadi. Tambahan dari Bear barusan langsung ditepis oleh Blue Ration. Dia menyuruh Bear untuk jangan mempermainkan dirinya. Bukankah Bear juga merupakan anak SMA yang masih bersekolah seperti mereka-mereka? Bear kemudian balik bertanya kepada Blue Ration kalau apakah dia ini sama dengan mereka. Blue Ration membalas kalau memang itulah kenyataannya. Nah, karena terus ditegaskan oleh Blue Ration, Bear pun tidak mampu untuk berucap apapun lagi. Namun sebelum itu, terdapat satu hal yang cukup mencurigakan, yang berasal dari SMA Yongsan. Di SMA Yongsan, entah kenapa sudah mengalami perubahan drastis. Bukankah yang terbaik di sana itu adalah Chong Jong-soo? Dan karena Chong Jong-soo adalah orang yang licik,
maka dia bukanlah tipe orang yang bakalan mudah dikalahkan oleh anak seusianya. Bagi Blue Russian, itu adalah hal yang cukup mencurigakan. Biar membalas kalau itulah alasannya datang kemari, yaitu tidak lain untuk menjelaskan situasi ini. Jadi yang menjadi penguasa setelah Jongsu adalah Taejin. Taejin sendiri merupakan anak kelas 1. Jujur, biarpun tidak menyangka kalau anak kelas 1 sepertinya mampu untuk mengalahkan Jongsu yang notabene merupakan orang yang licik. Ya bagaimanapun juga, Jongsu yang mengalahkan Kitae dengan cara curang seperti itu, mungkin saja dikalahkan dengan cara yang sama. Inilah dia yang disebut dengan hukum karma. Biar yakin kalau tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari seorang anak yang mempunyai tulang lembek seperti itu. Yang biar maksud di sini adalah Taejin. Setelah berkata seperti itu, dia pun tertawa dengan lepas. Namun meskipun begitu, Blue Russian merasa kalau situasi ini tetap saja masih agak aneh. Taejin dikenal sebagai orang yang pintar, jadi seharusnya dia bisa menjaga dirinya dengan baik agar tidak terlibat lebih jauh untuk melawan Jongsu. Oke, kembali ke topik utamanya. Blue Russian kemudian memberikan pertanyaan kepada Bear, kalau apakah dia masih mengetahui tentang sistem pengumpulan uang yang terjadi di SMA Yongsan. Taejin yang merupakan orang yang cerdas telah menetapkan biaya di sekolah itu sebanyak 500 won saja. Dan karena itulah, Blue Russian tidak bisa berbuat banyak hal terkait dengan pemalakan yang dilakukan oleh Taejin. Dan hal ini bisa sedikit mengganggu kinerjanya Blue Russian. Namun di sela-sela Blue Russian menjelaskan hal tersebut, Bear di belakang malah memberikan tanda berupa suara serak dan hendak menyampaikan sesuatu kepada cewek yang duduk di hadapannya itu. Bear dengan wajah tampannya mencoba untuk mengajak Blue Russian untuk ketemuan berdua pada malam ini. Bear ingin membicarakan sesuatu sembari minum anggur dengannya. Karena Bear malah bercanda di saat yang serius, Blue Russian pun mengajar Bear habis-habisan dan menyuruhnya untuk kembali ke topik utamanya. Blue Russian menyuruh Bear untuk mengawasi SMA Yongsan dengan baik dan juga teliti. Maka dari itu, Bear pun wajib untuk mengawasinya dengan benar agar sesuatu yang mengganggu pemikiran Blue Russian bisa secepatnya hilang. Bear hanya bisa menerima perintah dari Blue Russian dan kemudian hendak pergi dari ruangannya. Namun sebelum Bear benar-benar meninggalkan ruangan, Blue Russian terlebih dahulu menghentikannya dan hendak menyampaikan sesuatu. Karena mengira kalau ajakan kencangnya diterima, Bear dengan cepat berbalik dan wajahnya juga nampak memerah. Sementara itu, Blue Russian dengan wajah yang kesal memberi peringatan kepada Bear untuk jangan mengatakan hal seperti itu lagi. Blue Russian benar-benar akan membunuhnya apabila dia berani untuk mengabaikan peringatan yang telah dia berikan. Bear dengan tangisan di sebelah matanya mengatakan kalau dia mengerti dengan perintah dari Blue Russian. Lalu setelah itu, latar kemudian berpindah ke sebuah tempat latihan otot atau fitness. Di sana, Bear bertemu dengan seorang pahlawan lain yang bernama Robert Jean. Dia merupakan ketua dari klub kebugaran terbaik di dunia yang bernama Robert Multi GM, yang dimana mereka membuka rekrutan baru untuk anggota yang ingin mendaftar ke sana. Di sini kalian bisa menurunkan berat badan kalian sebanyak 50 kg hanya dalam waktu sebulan saja. Tetapi mereka tidak akan bertanggung jawab atas kematian anggota tersebut selama program pengurangan berat badan masih berlangsung. Nah, selain sebagai ketua klub kebugaran, Robert juga merupakan seorang letnan jenderal Ki-07 dan merupakan pasukan khusus Ki-07. Dia juga telah menangkan War Muscle Body yang terkenal sulit buat dimenangkan oleh siapapun. Selain itu, dia juga bekerja sebagai seorang profesor kebugaran di Universitas Soyong. Dan saat ini, dia pun menjabat sebagai Sirjin dari pasukan Grigori. Bear menceritakan semua unek-uneknya kepada Robert, perihal dia yang barusan ditolak saat mengajak Blue Russian buat berkencan. Bear mengakui kalau dia bahkan hampir dipukuli habis-habisan karena ajakan kencannya itu. Robert membalas kalau Bear masih beruntung karena masih diberikan kesempatan buat hidup. Dia tertawa lepas setelah Robert berkata seperti itu. Dan karena terus ditertawakan oleh Robert, Bear pun menjadi malu-malu dan mintanya untuk berhenti tertawa saat dia sedang ngobrol dengan serius. Robert meminta maaf kepada Bear karena tidak sengaja menyinggung perasaannya. Robert beneran tidak menyangka kalau Bear sampai segitunya suka sama Blue Russian. Bear menjelaskan kalau bagaimana mungkin dia tidak suka dengan wanita yang seperti itu. Dia merupakan wanita yang cantik dan juga termasuk seksi. Dengan tampilannya yang seperti itu, bukankah seharusnya Blue Russian itu menjadi orang yang populer? Robert membalas kalau memang dia orang yang seperti itu. Bahkan Robert sendiri mengakui dia sudah pernah berpelukan santai dengan dia waktu perayaan makan malam di perusahaan sebelumnya.
Mendengar kalau Robert pernah berbuat seperti itu sebelumnya kepada Blue Ration tentu sangat keren di mata Bear. Dia meminta Robert untuk menceritakan hal tersebut lebih detail lagi. Robert mengakui kalau pada waktu itu kejadiannya cukup luar biasa. Namun karena masih belum dijelaskan juga, Bear pun berkesimpulan kalau apakah itu terkait dengan cara senior buat mengajaknya berkencan. Robert kemudian mulai menunjukkan gigi emasnya kepada Bear dan menyuruh Bear untuk memperhatikannya dengan jelas. Bear bingung perihal apa hubungannya antara kencan dengan Blue Ration dengan gigi emas yang terpasang di rahangnya Robert itu. Robert menjelaskan kalau dulu waktu dia kencan, giginya telah patah 1 kali dan disusul dengan 4 tulang rusuknya yang juga ikutan patah. Robert mengakui kalau Blue Ration itu benar-benar seorang gadis yang seksi. Mendengar penjelasan dari Robert, sontak membuat Bear terkejut. Dia tidak menyangka hanya karena kencan dengan gadis itu, Robert sampai mendapatkan cendera mata seperti itu. Robert melanjutkan kalau dia masih termasuk mendingan, karena si Wildcat sendiri bahkan pernah hampir dibuat pensiun dini setelah mengajaknya minum semalaman. Dan Wildcat pada saat itu berniat untuk langsung menciumnya. Namun meskipun sudah diceritakan begitu, Bear tentu tidak langsung percaya dengan semua cerita yang disampaikan oleh Robert. Bukankah Sinora yang paling kuat di dalam organisasi Gori-Gori ini? Memangnya Blue Ration itu terkenal kuat sampai sebegitunya? Robert kemudian membalas kalau satu-satunya manusia super yang lebih kuat darinya adalah Blue Ration. Namun sebelum ucapannya selesai, Robert kemudian mendengar suara kaleng soda yang terbuka yang berada tepat di belakangnya. Di belakangnya rupanya terdapat seorang wanita yang hendak minum soda setelah dia latihan otot. Robert memberitahu nona tersebut sambil berteriak kalau dia akan kehilangan ototnya apabila dia minum minuman berkarbonasi setelah latihan. Robert menegaskan kepada nona tersebut untuk jangan minum alkohol atau ototnya akan langsung mati jika meminum minuman begituan. Nona tersebut sontak melepaskan minumannya karena dia terkejut mendengar teriakan dari Robert. Dia minta maaf karena telah melakukan hal yang tidak sewajarnya. Bear bahkan ikutan kaget saat Robert tiba-tiba berteriak seperti itu. Setelah itu, Bear kemudian melanjutkan pertanyaannya. Jadi, jika Robert dibandingkan dengan Hanel, maka siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua? Robert dengan tegas menjawab kalau pasti dialah yang lebih kuat daripada Hanel. Alasannya, karena Hanel itu merupakan tipe hero yang serba bisa. Dia bukanlah seorang hero yang hanya fokus ke satu jenis kekuatan saja. Setelah mendengar jawaban tersebut, Bear kembali menanyakan satu hal lagi. Dia menanyakan perihal siapa yang lebih kuat jikalau Hanel dan Blue Ration bertarung. Bear menanyakan hal tersebut agar kedepannya dia bisa lebih berhati-hati lagi terhadap Blue Ration. Robert kembali membalas kalau dilihat secara keseluruhan, menurutnya yang menang di pertarungan itu mungkin adalah Hanel. Dalam hal kekuatan, perbedaan mereka tidak terlalu besar satu sama lain, dan semua orang sudah mengetahui betul tentang hal tersebut. Kekuatan, kecepatan, keterampilan, pengamatan, dan lain-lain semuanya nampak sangat sempurna. Tidak diragukan lagi kalau Hanel lah yang memang pantas buat menyandang gelar sebagai Supreme Hero. Sebuah gelar tertinggi yang diberikan kepada seorang hero terkuat yang ada di dunia pada masanya. Bear sudah menduga tentang hal tersebut. Panutannya memanglah luar biasa. Robert kembali tertawa dan dia mengatakan kalau dia senang karena mereka berada di tim yang sama. Namun sebelum perkataannya selesai, sekali lagi Robert kembali mencium aroma tembakau dari arah belakangnya. Robert kembali berteriak kepada nona yang berjalan di belakangnya kalau dia tadi sempat mencium bau rokok. Dia memberitahu nona tersebut kalau ototnya tidak akan berkembang jikalau dia merokok. Tempat ini dilarang keras untuk merokok. Merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru dan juga penyakit lainnya. Dan yang paling parah adalah kehilangan otot. Nona di belakang kembali terkejut saat dia diteriaki seperti itu kembali oleh si Robert. Robert kemudian menghampiri nona tersebut dan memberitahunya dengan jelas untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bisa menyebabkan dia kehilangan ototnya. Apalagi dia saat ini sedang dalam masa pelatihan di bawah naungannya. Nona tersebut seakan tidak menghargai otot yang sudah dia latih selama ini. Dan sebagai hukumannya, nona tersebut harus melakukan squat jump sebanyak 1000 kali sebelum dia pulang. Bear di belakang mencoba menghentikan Robert dengan mengatakan kalau mana ada orang normal yang bisa squat jump sampai ribuan kali. Yang ada, pasti orang itu bakalan mati tidak lama lagi. Ya intinya begitu. Jadi kesimpulannya, hero terhebat di sini rupanya adalah pahlawan Hanel. Mendengar kalau Bear menyebut Hanel sebagai pahlawan terhebat, memang tidak dapat disangkal oleh Robert.
Apalagi kalau dia menyandang gelar sebagai Supreme Hero dan ditambah dengan statistiknya yang juga cukup tinggi. Tetapi selain daripada itu, hanya karena statistiknya yang saja terbaik, bukan berarti kalau dialah yang terbaik jika mengikuti pertarungan 1 lawan 1. Dalam hal kata terkuat, tentu saja ada banyak macam jenisnya. Bear sama sekali tidak paham dengan apa yang ingin disampaikan oleh Robert. Namun karena tidak ingin buang waktu bicara dengan Bear, Robert pun menyuruh Bear untuk menghentikan omong kosong ini dan menyuruhnya untuk kembali melakukan olahraga. Yongjun sudah cukup lama tidak pernah mengikuti sesi olahraga lagi. Robert kemudian mulai mengangkat barbel di sampingnya, bahkan sampai melengkung. Setelah itu, Robert melemparkannya ke bawah dan meminta Bear untuk segera memulai latihannya. Dan berhubung Bear sudah bukan lagi merupakan orang biasa, maka dia harus dan wajib melakukan latihan deadlift sebanyak 10.000 kali. Mendengar jumlah yang disuruh sebanyak 10.000 kali, Bear tentu langsung terkejut. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu menanyakan tentang berapa kilo barbel yang ada di hadapannya itu. Robert bilang kalau barbel ini tidaklah seberat yang Bear bayangkan. Bear di sini menyebut Robert sebagai seorang pembohong. Jelas-jelas dia tadi sempat melihat kalau barbelnya sampai melengkung seperti itu. Robert menyuruh Bear untuk tetap diam dan jangan sekali-kali ingin mengeluh. Itu tandanya kalau ototnya sudah berkurang sejak lama. Bear mencoba mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk terus mengangkat barbel tersebut sebanyak 10.000 kali. Nah, setelah Deadbear berhasil melakukan 10.000 deadlift, dia pun sempat berhenti melakukan pekerjaannya sebagai seorang hero selama seminggu penuh. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.